banyak UKU. Adanya program Kotaku itu sudah diukur juga. Kemudian dari Oke guys, saat ini saya sedang di bantaran Kali Ciujung bersama Ketua Pok Darwis Pok Ujung. Darwis Ciujung. Kepanjangannya apa itu Pak Ketua? Pok Darwis itu kelompok sadar wisata Kelompok Sadar Wisata Sungai Ciujung. Dikai hari ini nggak banjir ya Pak ya? Enggak, Nggak banjir ya. Cuacanya aman nih. Kalau Jakarta sedang banjir, di sini lagi apa nih? sungai arus juga relatif tenang. Arus juga bagus, cocok buat mancing ya Pak Ketua. Cuma kurang begitu bening. Kurang begitu bening ya. Jadi Tetap ikan masih kurang ini. kurang banyak. Hmm. Oke, kebetulan kita ketemu dengan ketua apa namanya sadar pariwisata Ciujung. Darwis. Kita ngobrol-ngobrol nih. Konsep apa nih Pak Ketua yang harus dijalankan atau punya program apa nih untuk Ciujung? Sebetulnya gini, intinya mah gini ya, intinya mah penyadaran masyarakat tentang membuang sampah ke sungai, karena apapun itu membuang sampah ke sungai itu dapat mengakibatkan efek yang kurang baik, bisa banjir. Saya selaku Pok Darwis berupaya satu tidak membuang sampah ke bantaran sungai ya, dengan memberikan penyadaran ke masyarakat dan menata bantaran biar tampak indah, karena menurut saya ini Ciujung ini potensi yang sangat luar biasa bila dirawat, apalagi misalkan semua ikut turun rembuk ya, ikut turun tangan membenahi bantaran ini, dan tidak menutup kemungkinan kelak ke depan bisa jadi tempat wisata alam di kota Rangkas Bitung. Betul. Saya juga membayangkan nih Pak. Tadi juga sudah ngobrol sama siapa Pak namanya tadi? Bapak Pak Awik, Pak Awik. Saya udah ngobrol sama Pak Awik tadi. Pak Awik, gimana nih kalau bantaran Kali Ciujung ini didam gitu. Ternyata memang itu udah beberapa tahun udah diukur ya Pak. program pengedaman itu sudah ada, tapi entah kapan waktunya saya sendiri juga belum tahu kepastiannya. Dari Kotaku juga pernah datang program Kotaku itu kota tanpa kumuh, karena di wilayah kota ini ada 5 kelurahan kan tidak mendapatkan dana desa. Ya. Adanya program Kotaku itu sudah diukur juga, kemudian dari BPWS juga sudah diukur, tapi kita juga nggak tahu kapan di eksekusinya. Itu baru-baru ini ya pengukuran itu. Kemarin Pak Awing dari tahun berapa itu pengukurannya? 2017 yang pertama, terus yang kedua 2018, 19. Nah, ternyata konsep di pikiran saya itu di dam itu sebenarnya sudah ada gitu. Cuman sampai saat ini belum terlaksana. Saya membayangkan seperti di ini Pak Ketua, di mana? Di Tangerang. Ya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu kalau malam nanti ada masakan kuliner gitu kan, jadi bisa kita makan pinggir sungai gitu, bersih gitu ya. Nah itu yang saya bayangkan gitu. Nah terus mau tanya nih, konsep apa yang sudah disodorkan kepada pemerintah daerah nih sebagai ketua Pok Darwis Ciujung nih? Secara tertulis kita belum pernah mengajukan apapun. Cuma saya berawal dari, karena tadi keinginan saya itu tumbuh dari warga dulu ya, tumbuh dari warga dulu, bottom up dulu, nanti biar mereka para stakeholder itu, para pejabat itu nanti yang mengeksekusi. Karena menurut saya percuma juga ketika misalkan dari pemerintah langsung turun dan masyarakat juga kesadarannya kurang, nanti ke depannya juga agak repot. Makanya upaya saya pertama satu titik dulu nih di kampung Kebun Kelapa. Saya kebetulan kampung saya sendiri. Nah, saya coba di sini dulu. Nanti setelah di sini minimal sudah 80% atau 70% lah misalnya sudah tercapai target, baru ke kampung yang lain.
sama gambaran saya juga, walaupun saya belum pernah ke Tangerang di Cisadane. Konsep ke arah sana juga ada, itu kota tepian pantai. Kota tepian pantai. Nah, saya juga kurang tahu kalau arus di sana ya. Kalau di sini kan arus agak kencang kalau misalkan air pasang. Di sana agak tenang sih arusnya. Terus ada kalau misalkan air pasang itu ada sampah kayak tunggul bambu atau kayu kan, kayu kelapa gitu ya, kotoran yang terbawa dari hulu ya. Nah, kalau misalkan tadi bantaran sudah tertata rapi, ya indah lah, indah. Rencana juga nanti bikin kafe apung saya di sini. Gitu ya. Bikin kafe apung. Biasa itu. Nanti akan setiap malam saya kesini malam minggu. Kita karaokean di sungai gitu ya. Kafe apung, kemudian keramba apung. Dan tadi itu persoalannya tadi ketika pasang sampah itu dari hulu itu lumayan banyak gitu. Nanti bisa membuat hancur ya konsep yang sudah kita nanti modalnya hilang gitu ya. Hancur semua gitu. Ya berarti ini penanganannya memang harus dari hulu dulu ya. Iya. Sebenarnya dari hulunya tertata, misalkan dari Dinas Kebersihan Pemda Kabupaten Lebaknya, misalkan ada dari Serang apa hulu dari Serang dari Lebak Dari Lebak saya Ciberang. Lebak ya, Ciberang ya. Ciberang, Cisimet, Ciujung. Dari sungai-sungai kecil di sana di hulu itu ya di sini hilirnya. Kalau udah disaring dari hulu otomatis ke sini kan bersih nanti ya. Nah itu baru bisa dijalankan tuh ya. Kafe terapung ini takut jadi kafe nanti malah ke bawah sama tunggul kelapa gitu ya. Jadi begitu konsepnya ini udah bagus bener. Padanya angsang gitu karena lumayan benturan sampah itu lumayan. Iya pasti ke bawah arus. Bukan hanya sampahnya, nanti pemandu lagunya juga ke bawah arus. Jadi gitu, nanti kita juga melihat-lihat bantaran Sungai Ciujungnya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Hadi Muntoha kalau saya manggilnya ya. Pak Hadi sebagai ketua apa tuh tadi saya kepanjangan jadi nggak inget aja saya. Pok Darwis singkat. Pok Darwis. Jadi kita lihat nanti ke bantaran apa yang sudah. Memang kemarin sempat terbawa arus juga ya Pak ya. Ya. Kemarin kita udah bikin panggung. Iya. Udah bikin panggung, udah saung, kemudian bantaran juga udah penting lah, sampah rapi anak-anak udah bisa bermain di situ. Bahkan ibu-ibu sekedar untuk mengasuh dan nyuapin anaknya juga di Bantara yang awalnya memang kumuh dan kalau bahasa ininya ya kerit gitu. Banyak uka-uka kalau nggak paham nih para penonton di Gugun TV, kerit itu banyak uka-uka. Jadi kalau dalam ruyuk gitulah gitu ya. Ruyuk ya, betul ruyuk. Nah, kemarin banjir itu kan 2 kali. Minggu kedua Desember kalau nggak salah itu relatif ini nggak terlalu besar. Nah, banjir yang kedua itu lumayan besar. Itu ke bawah semua material segala macam, bahkan bibir sungai pun ke bawah kisaran 1,5 sampai 2 meter habis arus. Jadi lahan bantaran ini hilang tergerus. Nggak bikin pondasi dulu ya, dari awalnya nggak bikin pondasi untuk batas bibir itu ya. Karena tadi kita kan swadaya Kang Gugun. Oh gitu. Nggak ada bantuan ya dari pemerintah daerah ya. Bantuan secara legal gitu ya. Kita nggak belum memang. Tapi dengan Dispar kita selalu koordinasi. Dengan Dinas Pariwisata kita selalu koordinasi. Karena rencana kemarin itu kalau tidak ada Covid, kita mau ngadain acara Festival Ciujung di sini. Wah, mantap itu konsep Festival Ciujung. Nah, itu nanti bisa jadi agenda tahunan Festival Ciujung itu. Karena tadi ada pandemi, anggaran semua ke refocusing. Ya, udahlah saya konsep hanya sekedar yang penting berbuat dulu aja lah, yang penting berbuat dulu. Jangan diam. Biar sekaligus sekalian memberikan kepada warga pentingnya tidak membuang sampah sembarangan di sungai bantaran atau di sungai ini.
Ya mudah-mudahan COVID juga cepat berlalu, setidaknya lah misalkan ada 10 meter yang didam dulu. Kalau misalkan harus satu kota ini kan didam biayanya bisa triliunan ya. Iya. Setidaknya bisa 10 atau 5 meter untuk dermaganya lah gitu. Saya sih ya mudah-mudahan setelah COVID gitu ada dana untuk mencoba mengaplikasikan konsep Pak Hadi ini di Ciujung. Karena saya juga kita kalau juga sempat buat sepeda air 2 unit. Nah itu udah hilang. hilang juga ke bawah arus tuh guys. Jadi memang butuh konsep ini, butuh kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah, masyarakat, dan juga stakeholder ya yang ada di Lebak. Jadi biar saya nih dari kecil Ciujung begini-begini aja gitu, tidak ada yang mempunyai konsep terobosan yang bagus. Nah kebetulan ketemu dengan Pak Hadi, ketua dari Pok Darwis di sini, ya mudah-mudahan walaupun saat ini belum bisa teraplikasikan konsepnya, ke depan setahun atau 2 tahun ke depan mungkin bisa jadi kalau kondisi ekonomi kita dan wabah COVID ini hilang, bisa jadi semuanya bisa terwujud ya Pak. Iya. Amin. Kita doakan aja. Nanti kita lihat-lihat bantaran kalinya ya Pak. Boleh. Oke. Ini ada perahu, cuma karena Perahu, ya. situasinya cuaca panas, nggak enak juga kita main perahu. iya. Bun, Iya. kalau panas-panas begini. Siap. Yang penting kita Perahu itu lihat dipinjemin pinggir. sama kawan Siapa sahabat saya, Rohman bin Subron. itu dibawa dari mana Pak itu? Kata beliau sih dari Cisadane, Cisadane. karena dia itu dari bangsa suci. Bangsa suci Cisadane itu bang sampah Sungai Ciujung. Itu satu. Nah dia bentuk di sini. Rohman bin Subron itu bangsa suci 2. Oh iya. Bank sampah Sungai Ciujung 2. Oh iya. Sekarang memang sudah mulai banyak tuh berdiri bank-bank sampah itu. Konsepnya juga bagus. Dulu saya sempat diundang untuk launching di daerah Serang untuk bank sampah ini sama saudara Roni, kalau nggak salah Roni itu. Cuman saya nggak bisa hadir. Waktu pas lokasi nyaman mah kemarin kebanjiran, pemasukan suka ada dari perahu. Nah itu buat teman-teman yang kerja lah, yang bisa ngerokok apa gitu, yang Ala kadarnya lah, jadi bukan mencari keuntungan dulu ya. Yang penting adalah buat. Nah ini setelah banjir ini, karena kondisinya berantakan dan tanah bantaran ini Becek ya. becek, Lincang kan gitu. Lincangin gitu. garing, Garing. Jadi banyak lincang, banyak genangan gitu. Ya ibu-ibu yang nyuapin anak atau sudah enggak, karena memang lokasinya masih berantakan lagi kembali ke nol lagi. Pak Awik nih sebagai warga dari tahun berapa nih Pak Awik di sini nih? Tahun 73 ya, sudah tinggal di sini ya Pak ya. Nah, dari dulu sampai sekarang nih Pak Awik, kira-kira ada perubahan nggak nih di Ciujung nih? Tapi tahun-tahun ini ada perubahan. Ada perubahan. Ada ya. Apa tuh perubahannya? Agak bersih ya. Berarti konsep Pak Hadi tadi sudah mulai dijalankan ya sama warga di sini ya Pak. Nah ini harapan Pak Awik gimana nih untuk bantaran Kali Ciujung? Harapannya mah supaya bersih lah. Bersih ya. Tertata ya, lebih tertata ya Pak Awik. Suka ada buaya nggak Pak di sini Pak? Kadang-kadang ya. Aman ya, tapi kalau untuk dijadikan tempat wisata gitu aman ya. Yang penting mungkin nanti ada apa tuh namanya semacam tim SAR atau apa gitu ya, nanti kalau misalkan konsep
untuk pembuatan wisata di bantaran kali ini berjalan ya Pak ya. Apalagi Pak harapannya Pak kira-kira? Harapannya mudah-mudahan berjalan lah. Berjalan ya. Nggak ada yang buang sampah ke pinggir-pinggir kali ya sekarang udah. Tinggal menunggu dukungan dari pemerintah berarti Pak Wik ya. Siap, nanti mudah-mudahan harapan warga bisa didengar oleh pemerintah Pak melalui web YouTube channel Andi Gugun TV Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Wik. Iya, iya. Nah, ini sekarang saya sudah bersama Pak Hadi di bantaran Kali Ciujung. Nah, ini dia Kali Ciujungnya di belakang saya nih. Ya. Ini potensi sekali buat para wisata karena ini adanya di pusat kota Rangkasbitung. Saya bersama Pak Hadi. Oke, Pak Hadi, mana kemarin yang sudah diaplikasikan sama Pak Hadi ini untuk wisata ininya? Ke sebelah sana, Kang Gugun. Ya, Ayo, maju. siap, ayo. Oke, kita ke lokasi yang kemarin kabau banjir. Wah, lewat mana ini? Hah? Lewat sini. Waduh, ayo siap berangkat. Bisa, bisa. Nyawa ini ada tanah, ini ada bantaran di sana. Oh gitu. Tadinya rata ya. Nah, ini habis 1,5 sampai 2 meter lah. Mau terkikis. Kemarin sampai mana berarti? Oh itu yang sudah di Tuh pondasi tuh. fondasi sono ya. Nah, Kita ke sana aja coba. ada Bisa naik ya. Coba kita lihat nih Pak Hadi bisa naik nggak? bisa lah. Oh, aduh. Saya bisa. Oke. Saya juga bisa, guys. Oke, guys. Nah, inilah perjuangan. Kita explore Ciujung. Jadi banjir kemarin Kang Gugun. Kalau di sini kan nyebutnya lelemi ya. Lemi ya. Lelemi itu apa? Tanah dari yang terbawa oleh arus sungai. Ini kan naik sampai sana. Sampai sana ke sini nambah ketinggiannya. Oh. Tanah ini. Oh. Nah, ini habis. Ini habis ya. Ini juga selokan nggak dirapihin ya Pak Hadi ya? Kemarin Iya. sudah. Oh kemarin sudah ya? Sudah ya, karena setelah banjir itu kita belum mulai apa-apa lagi, Kang Gun. Ini baru bikin saung doang. Oh iya, oh ini saungnya Jadi ya. rencana ini saung ini apa buat markas pemuda lah, buat aktivitas. Nanti kita bikin kayak TBM gitulah. Iya iya iya. TBM di Taman bacaan ya. Taman bacaan masyarakat. Hmm. Nah di atasnya itu buat sekretariat pemuda. Iya iya iya. Buat ngobrol-ngobrol tapi bermanfaat ya. Bukan buat main gapleh ya Pak Hadi ya. Iya, itu mah hiburan. Iya hiburan, selingan itu ya biasa. Yang Tapi penting bukan tujuan. iya, yang penting jangan dibudayakan main aja ya, apalagi main ludo ya. Susah soalnya, Susah. namanya manusia mah susah, kita larang-larang dia, aduh. Susah ya, Mana yang penting mah aman. hal positifnya lebih banyak. dari Betul. negatifnya, gitu aja. Betul. Pak Hadi luar biasa. Ayo kita coba agak ke sana lagi Pak Hadi. Kita lihat saung bacaannya. Belum dindingnya belum, atasnya belum. Oh gitu. Nah ini dia guys, yang nanti konsepnya akan dijadikan taman bacaan. Ada dua ini ya, dua lantai ya, Loteng. dua loteng ya. Bikin loteng. Iya iya. Ini swadaya aja ya, Iya. swadaya ya. Nah, ada pemudanya ini yang siap berpartisipasi Nah, ya. di lokasi ini yang tadi saya ceritakan kumuh, kemudian apa banyak pohon-pohon pala lah gitu ya, pala rit. Jadi
Oh gitu, kerit ya. Udah mendingan. Kan apa terlihat nyaman karena memang bentuk tanah di sana juga agak banyak, belum banjir. Berarti banjir Ramai kemarin ya. Setiap sore itu kalau cuaca bagus, cuaca panas, sorenya itu ramai di sini. Pada bermain. Ya ya. Ini juga rame nih anak-anak nih. Udah pada cobain perahu nggak? Udah ya. Perahu sepedanya kemana? Palit. Palid. Nggak dipakai. Kirain palid sama banjir nih. Oke, ini taman. Oh, ini yang kemarin, perasaan kemarin. Ini Pak. Oh, ini yang hancur. Panggung di sini. Oh, panggung di sini. Awalnya Hancur. habis semua. Habis semua. Ya itu, ya harusnya memang ini nanti mencari donatur nih Pak Hadi di dam dulu ini. Dam dulu pinggirnya. Fondasi ini mau bikin paung yang agak permanen, setengah permanen lah. Ini selesai banjir ke atas. Hancur. Perjuangan itu memang butuh pengorbanan ya Pak Hadi ya. Tuh. Itu buat lewat ya? Iya. Transportasi. Oh jadi transportasi, ada transportasi antar kampung juga ya? Itu kampung Lebak Sambal, Itu Lebak Sambal. Tanah Boseeng. Oh tapi Jadi kalau yang mau ke pasar dari kampung sana, hmm, dia naik getek, bayar 3.000. nggak ada bajanya itu ya buat. Enggak. Emang kalau lewat jalan biasa jauh itu ya? Muter ke sana ke Jembatan 2. Lebih jauh ya. Ini kan dia bisa 3.000 jalan kaki. Di atas kan pasar. Betul. Udah pasar Rangkas Bitung nih di atasnya ini. Ini luar biasa nih potensinya ini. Tinggal dikembangkan sama kepedulian dari pemerintah daerah untuk membangun dengan konsep wisata sungai. Ini bisa menghasilkan PAD juga ya Pak Hadi kalau misalkan ditata dengan baik oleh pemerintah daerah ya. Bisa kalau sudah berjalan ya bisa. Iya. Ini aset ini. Aset luar biasa. Ya, soalnya kan di sini ini wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan itu belum ada wisata alam. Betul. Hampir rata-rata semua di pegunungan kan di daerah-daerah pelosok. Iya, daerah Gunung Kencana. Daerah gunung-gunung lah, Bukit 360. Daerah mana itu? Cibarenok. Nah, kalau misalkan ini terwujud jadi destinasi wisata, kita ini prospeknya luar biasa. Satu di sini dekat ke stasiun. Kemudian tol juga dekat. Terminal dekat. Aksesnya enak kalau mau sambil belanja juga ya. Orang dari kampung misalkan kan pengen ke kota bisa wisata juga ya. Iya. Bukan hanya orang dari Jakarta aja misalnya, kita dari Jakarta mau ke sini mampir. Nggak usah bawa kendaraan, naik kereta aja. ya, Naik ya. kereta terus stasiun jalan kaki. Ya. Ke arah sini turun ke Gunung ini. Ya. Cukup dengan jalan kaki, nggak usah pakai kendaraan. Ini juga sebenarnya kalau ada jogging track gitu ya, jogging track atau tempat sepedahan nih di susur sungainya gitu bagus juga ya ditambahin. Memang kalau untuk pinggir sungai itu banyak konsep yang bisa diaplikasikan ya Pak Hadi ya. Iya. Cuman kita terbentur dari dana aja mungkin ya. Tapi kalau serius memang pemerintah daerahnya itu harusnya bisa terwujud ya, apalagi ini di ibu kota ya, ibu kota Kabupaten Lebak kan Pak Hadi ya? Kabupaten Lebak. Iya. Bupatinya siapa Pak? Ibu Haji Iti. Ibu Haji Iti ya. Perempuan. Ya, apalagi bupatinya Bu Haji Iti luar biasa biasanya. Coba disodorkan konsep kayaknya dia mau Pak Hadi. Cuman dananya mungkin. Dananya dari mana gitu.
apa namanya ya di luar dugaan, semua di luar dugaan. Iya betul. Apa ada wabah gitu kan, ada wabah, semua ke refocusing Iya, iya. COVID. Difokusin ke COVID semua, bukan hanya dana pemerintah kabupaten aja ya, provinsi bahkan pusat ya, Penanganan COVID itu. penanganan COVID gitu. Semua habis terkuras ke sana. Padahal masih banyak yang potensi-potensi yang harusnya tergali tahun ini ya. Bupati juga sudah tahu Kang Ugo. Sudah tahu ya? Bupati sudah tahu, kemudian dinas perizinan juga sudah tahu. Dispar apalagi. Ya, tadi persoalannya tadi mungkin nunggu ini dulu kali dah. Nunggu selesai wabah ya. Stabil ekonominya ya. Karena memang untuk saat ini boro-boro mau membangun wisata ya Pak Adi ya. Untuk makan aja sekarang agak sulit gitu. Makanya yang penting mah tadi bergerak aja seadanya aja, semampunya aja. Dibarengi doa ya. Walaupun nggak tahu kapan ini bisa terwujud, saya juga nggak tahu Kang Ugo. Iya siap. Saya sih sebagai CEO Andi Gugun TV berdoa semoga konsep Pak Hadi ini bisa terwujud Pak Hadi. Nah, itu lokasi sana itu rencana saya mau nanti budidaya tewel. Tewel. Tadi kita duduk tuh. Oh iya iya. Tewel itu oh iya madu tewel ya. Oh iya iya iya. Dipadukan dengan budidaya tewel ya. Jadi ekowisata, eduwisata, Iya. semua sini. Ada semua ya di Ciujung. Oh iya itu perahu yang tadi dari sana Pak Hadi kita ke sana lagi. Dari Bangsa Suci. Nah ini ada perahu yang memang dipinjamkan ya Pak Hadi ya. Nah itu perahunya. Ini setelah banjir ini sepi. Sepi ya. Ya. Karena hancur lagi ya. Nah ini perahu yang tadi dihibahkan ya Pak Hadi ya. Bahkan dipinjemin. Oh dipinjamkan. Saya juga sempat lihat Pak Hadi itu ada perahu yang daerah Bayah atau Pangarangan gitu yang disumbangkan dari pemerintah kabupaten kalau nggak salah itu. Cuman kualitasnya katanya sih keluaran mana gitu. Jadi tidak berani tuh nelayan. Boleh juga tuh diusulkan oleh Pak Hadi ke dinas apa tuh kelautan atau apa ya kalau sumbangan CSR seperti itu ke nelayan. Kalau memang tidak bisa dipakai di sana boleh kali ditarik ke sini ya. Kalau Pak Hadi bisa menyelusuri tuh. Kalau di mana di Maring mana? Di daerah Bayah kayaknya Pangarangan apa Bayah gitu. Sepertinya dari dinas kelautan ya. Ke pinggir lautan. Pinggir laut ya. Yang tahu itu ini Kanda Arban Rami Judrara itu kalau nggak salah yang pernah menyiarkan ya betul yang pernah menyiarkan di Facebook gitu kan dia spesialis Facebooker gitu jadi dia yang pernah menyiarkan waktu itu saya tonton live itu karena dia selalu live gitu kalau di Facebook itu jadi dia ada berubah-berubah senior saya itu iya betul dia senior tuh luar biasa itu yang bingung dia mah kadang di Serang tahu-tahu muncul di sana Bayah gitu. Saya juga suka aneh gitu. Karena memang dia goib sih. Nah ini juga. Ini rumahnya Pak RT nih Kang Gugun. Mana? Yang mana? Yang ini. Pak RT. Oh RT, gitu. Ketua RT 5. Ini warung punya Pak RT ini. Ya. Sama Ibu RT berarti yang lagi metis nih. Bukan lagi metis sih, lagi bacakan ini. Lagi bacakan tuh. Enak pinggir kali bacakan tuh. Ini lagi diuruk. Oh iya. Ini buat apa? Oh iya udah ada ini ya. Mainan ini apa? Ya seadanya lah buat anak-anak. Iya. Diuruk.
ada apa namanya ayunan ya. Wah kalau udah dirapin nih bagus ini padi. Sini juga bisa buat makan tuh anak-anak. Ada ayunan, itu ayunan dari teh botol. Teh botol Sosro. Mudah-mudahan saya di-endorse sama teh botol Sosro nih. Harusnya dikasih burem ini. Nah, Dari bahan-bahan seadanya. iya. Kreatif lah. Cuman nih harusnya memang besi ya, beresiko deh. Beresiko ini nih, apa namanya? Rubuh ya. Beresiko rubuh. Banyak yang mancing juga ya Pak Hadi di sini. Kalau sore sih banyak sini. Banyak yang mancing ya. Bisa nanti jadi wisata mancing. Ya. Wisata bapaknya mancing, anak-anaknya bisa main di pinggir sini. Jadi ada tempat bermainnya buat anak-anak. Ada apa tuh namanya kalau kita itu? Punten ngagok kiri. Apa tuh namanya itu kalau buat itu? Apa tuh namanya? Tuh lain ayunan, naon namanya? Pesan baik Pak, rek meser kopi make. Apa tuh namanya saya lupa. Iya buat tidur. Buat tidur. Kan? Apa Kalau itu? lagi di Nuwun. Lagi di leuweung ya. Lagi di leuweung kita nggak punya kasur, takut dimakan harimau. Nah, di sini juga ada ini. Apa namanya saya cuman lupa saya namanya itu. Tuh anak-anak di sini udah bisa memanfaatkan arena bermain ini walaupun memang baru seadanya ya. Wah, ini Bu Iti harus lihat ini. Mantap ini kalau lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi nih. Ke bawah sini buat mancing ya Pak Adi ya? Iya, sini nih. Buat mancing. Nah, kelinci harusnya ya. Iya, enak nih buat mancing nih. Nih, sore aja agak teduh aja cuaca. Cuaca agak teduh. Enggak terlalu panas. Pada berjejer. Pada mancing ya. Ikannya ikan apa nih Pak Adi biasanya dapatnya? Tawes, Ikan mas ada? rancak. Nggak ada ya. Itu siapa namanya Arban Ramijud belum pernah ngajala di sini. Kurang tahu, mungkin tahu di hilir, nggak tahu di hulu deh. Kadang-kadang ada di sungai juga soalnya dia. Goib cuma goib. Goib ya. Iya. Kadang-kadang ada di sungai aja. Nah dari sini juga bisa, apalagi tuh kalau jembatan itu malamnya itu dipasang lampu Pak Hadi. Nanti tuh kayak di Palembang. Itu kan kelihatan Kang Gun ya. Dari sana kalau ke sini dari jembatan juga sama, ke sini kelihatan juga ya. Nah itu dikasih lampu-lampu nanti sama pemerintah daerah, jadi menambah variasi keindahan Sungai Ciliwung ya kalau malam gitu. Luar biasa ini, bisa kayak di Palembang itu. Jembatan apa tuh namanya tuh? Jembatan apa tuh di Palembang itu? yang bisa naik turun tuh. Iya, yang sekarang tuh dicat warna tempat, jadi tempat wisata itu bawah jembatannya itu tadi, tempat makan Di gitu. sana juga enak Kang Gun, di itu apa pas tiang itu Pas kita tiang kasih jembatan ya. cat warna-warni ya, Iya. gambar-gambar. Ya mudah-mudahan aja Kang Gun. Iya. Ini di apa titik awal ini bisa terwujud, bisa nyambung ke kampung-kampung yang lain di wilayah Bantaran ini. Jadi apa? Sekalipun sulit ya suka maju udah. Nah, ini di suka maju masih satu kelurahan sana ya. kemudian Salahaur Lempong. Oh itu Salahaur ya di sana ya. Tempat belokannya tuh Kang Gun nih.
burung ya. Alhamdulillah kali ini Ini dalam rangka pengaplikasian konsep juga ya tadi ya. penataan bakaran enak biar nyaman lah. Iya. Sukarela aja ya Pak Ade ya. Pohon juga pohon untuk pendukung apa dawel. Kedepannya mau saya dawel di sini sudah ditanam, cuma belum pada tumbuh, baru bulan kemarin. Berapa gitu ini Pak Ade? AMP air mata pengantin, kemudian apa namanya batavia, bunga lavender, bunga apalagi tuh lah, lupa saya nama bunga. Oke, kan Kang Hadi ini sudah memiliki konsep yang luar biasa menurut saya nih sebagai ketua dari Pop Darwis Ciujung. jadi kan. Iya, karena ini agak asing gitu bahasanya Pop Darwis gitu. Kayak apa ya, Darwisnya Robi Darwis gitu. Kalau di Indonesia tuh Robi Darwis. Harapan ke depan nih setelah masa pandemi ini beres gimana Pak Adi? Dan ekonomi pulih gitu harapannya. Harapan ke depan ini saya dan teman-teman di Popdarwis ini bisa segera terwujud, segera terlaksana sesuai keinginan, sesuai mimpi-mimpi kami. Karena bila mana ini terwujud, pertumbuhan ekonomi di masyarakat juga lumayan. Contohnya tadi kan Bu RT bisa jualan, dan kebetulan Bu RT bikin bantaran ini di sana juga tadi yang kita lihat tadi ada salah satu loteknya itu juga awalnya ada pedagang juga ada kan tadi kondisi tanahnya berantakan lagi ya pada bubar. Ini dari apa yang urban ini inisiatif RT, ketua RT sendiri dia mengurus lahannya, lahan bantaran tata supaya enak, nyaman, anak-anak bermain nggak terlalu khawatir kan. Kalau dia di sini kan tidak semua anak-anak ini bisa berenang. Betul yang dikhawatirkan. Memang kedalamannya berapa? Ini 3 meter di sini Wah, dalam. luar biasa nih, 3 meter dalam sekali, jadi harus hati-hati. Tapi nanti kalau terwujud berarti harus ada tim semacam tim SAR Balawistanya. ya balawista lah kalau Balawista di kita sudah pantai. ada di Popdarwis sudah ada Udah ada ya, balawistanya udah disiapkan ya. Sebenarnya udah ini nih, konsepnya udah matang, Jadi udah harapan sampai ke saya balawista semua, segala. harapan tadi segera terwujud, para stakeholder ikut turun tangan dan memikirkan bantaran sungai ini agar segera terwujud. Mudah-mudahan aja pandemi segera berlalu dan kita kembali normal lagi. Amin Pak Adi. Dan mudah-mudahan memang tidak hanya kabupaten ya yang melihat konsep yang bagus seperti ini. Mudah-mudahan Pak WH juga atau Pak Andika juga bisa apa namanya ikut andil lah gitu. Setidaknya kalau memang nggak tenaga ya yang diharapkan Nanti ya ada ada video- anggaran gitu ya. Video-video yang lalu yang sepeda air, Ya. kemudian penggunaan perahu. Oh, itu di channel Nanti- siapa Pak? Nanti saya kirim deh, ada di Oh, iya. file saya. Nanti saya kirim biar Ah. bisa di di Kantor TV bisa masuk. Ya siap, nanti kena hak cipta Pak saya itu. Kan saya yang buat. Oh gitu, siap. Nanti kita masukkan di channel saya ini, nanti di kita edit lah nanti. Iya kan, yang video juga saya. Oh gitu, siap. Berarti bebas copyright ya. Iya bebas. Siap. Mudah-mudahan konsep Pak Hadi dan teman-teman dan warga di sini bisa berjalan secepatnya ya. Dan pandemi juga berlalu, otomatis nanti perekonomian negara atau masyarakat juga bisa stabil lagi dan konsep itu bisa bisa segera terwujud. Oke, mungkin itu saja dari channel Andi Ugun tentang kupas tuntas. Oh, Bade. Wisata sungai. Saya ngomong Wisata namanya, sungai. Ini saya sebut Ciujung River.
Oh gitu. Ciujung River. Ciujung River. Saya nggak bisa ngomong Ah. apa. Ciujung River gitu. Ya mudah-mudahan nanti mendunia, membooming. Sebelum mendunia lah melebak dulu, baru kemudian mebanten gitu. Dari membanten baru menasional. Dan mudah-mudahan bisa dilirik oleh investor luar karena banyak sekarang investor luar yang punya uang tapi dia bingung gitu, Bingung, ya. Pak Adi. Kemarin juga Kalau saya bingung nggak punya uang, dia bingung punya uang ya. kemarin kebetulan saya ketemu orang Amerika juga, dia Woi, ya uangnya banyak, bingung karena kalau dia berbisnis itu sering di ini Pak Adi, sering di apa tuh namanya, dibohongin orang gitu. Jadi dia bingung sekarang beli-beli tanah aja daerah pinggir pantai sana, jadi pesisir gitu. ini kamu kayak ini kalau di fondasi atau di bronjong ya, Ya. bantaran-bantaran ini nih. Biar nggak terlalu ini, Betul, betul, betul. nggak tahu ada berapa biayanya. Oke, setelah tadi berbincang-bincang kita dengan Pak Hadi, kita lihat aktivitas bermain di bantaran Kali Ciujung yang memang telah konsepnya telah sedikit demi sedikit diaplikasikan di bantaran Kali Ciujung. Untuk dapat diketahui juga bahwa Sungai Ciujung ini merupakan sebuah sungai yang berada di wilayah Provinsi Banten. Sungai ini berhulu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tepatnya di Gunung Halimun Utara, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, dan bermuara ke Laut Jawa. Nah, Sungai Ciujung itu membentang dari Kabupaten Lebak, berarti ya, atau Bogor, Lebak, kemudian sampai ke Kabupaten Serang. Nah, sungai ini mungkin berdiameter sekitar 50 meter ya. Kalau ini hanya perkiraan saya sekitar 50 meter dan kedalamannya 3 sampai mungkin 10 meter ada ya. Jadi ada beberapa memang yang dangkal dan ada beberapa pula yang dalam gitu. Untuk saat ini memang bisa terlihat bahwa bantaran kali Sungai Ciujung ini udah mulai bersih dengan adanya tadi Por Darwis ya yang diketuai oleh Bapak Hadi Muntoha, penggagas dari masyarakat. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan konsep dari Pak Hadi bisa diwujudkan oleh masyarakat dan seluruh stakeholder atau juga pemerintah daerah bahkan provinsi di Kabupaten Banten. Demikian dari Andi Gugun TV, semoga bermanfaat.